waktu saya hamil tuh saya pengen sekali makan tempe. Nah itu saya punya suami order juga online, dan karena kami sering order online, kemudian akhirnya saya punya suami memutuskan untuk membeli inkubator. Ya kami punya inkubator. Halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Saya biasanya ditemani oleh anak saya, tapi saat ini dia sekolah, jadi saya sendiri. Oke, untuk teman-teman yang baru, welcome. Saya harap teman-teman terhibur lah ya, atau terhibur suka dengan channel kami. Dan untuk yang sudah lama bersama-sama dengan kami, terima kasih banyak. Untuk yang sudah subscribe juga, terima kasih banyak. Saya harap teman-teman semua senang lah ya dengan informasi yang kami bagikan, video yang kami bagikan. Oke teman-teman, saya melanjutkan dari vlog saya sebelumnya. Jadi ini yang bagian kedua. Untuk yang belum menonton bagian pertama, nonton lah ya, biar bisa ada benang merah ke yang bagian kedua ini. Oke teman-teman, bagian kedua ini saya akan berbicara tentang makanan. Dan ini makan siang saya. Ini saya makan salad. Sebenarnya saya tidak terlalu suka, maksudnya terlalu berat lah ya. Jadi entah nanti saya makan ini atau tidak, tapi ini ada daun seperti daun kacang seperti itulah ya. Terus ada ayam, terus ada jeruk. Saya biasa pakai jeruk karena saya tidak pakai untuk dressingnya itu, untuk yang kuahnya itu saya tidak pakai. Saya ngambil dari jeruk atau dari tomat. Jadi ada jeruk, ada tomat, dan ada buah olive oil, buah minyak zaitun, buah zaitun. Nah seperti itu. Dan kalau saya masih lapar baru saya makan ini. Tapi saya rasa ini cukup. Oke teman-teman, saya langsung aja lah ya. Saya dari yang makan pagi, tentang pengalaman saya untuk makan pagi di sini seperti apa. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan memulai hari baru, untuk tubuh tetap kuat, kita harus makan pagi yang banyak, makan nasi, makan nasi goreng, pokoknya makanan yang besar lah, supaya kita kuat lah ya untuk menjalani satu hari ini, bekerja dan lain-lain. Saya pikir juga mungkin cuaca panas membuat kita harus makan banyak supaya tidak loyo lah ya teman-teman. Nah kalau di sini benar, mereka makan besar juga, yaitu makan English breakfast. Tetapi itu tidak dilakukan oleh banyak orang. Itu lebih dulu ada orang yang datang kerja di rumah, dia kerjakan pagar kami lah ya. Nah dia itu sebelum bekerja berat seperti itu, dia makan English breakfast tapi yang besar punya. Jadi dia bilang sama saya, nanti malam lagi baru saya makan, saya sudah cukup. Karena waktu itu saya mau kasih dia roti sandwich, dia bilang tidak, saya kenyang, saya punya English breakfast yang besar, jadi kok kasih saya teh saja, seperti itu. Jadi teman-teman, mereka punya makan pagi juga besar, tapi tergantung. Kalau orang yang kerja berat, mereka biasa makan English breakfast. Tetapi kalau seperti saya, keluarga saya, nah saya sendiri biasanya havermut lah ya. Havermutnya itu bisa dimasak di microwave, tetapi juga biasanya saya rendam semalaman, terus paginya saya campur dengan buah seperti itu. Tapi bisa juga pakai kayak untuk anak saya tuh oats dengan havermut dengan susu yang saya taruh di microwave. Nah awalnya itu susah sekali teman-teman, karena walaupun di Indonesia ada cornflakes ya, saya bukan orang yang suka makanan barat saat itulah ya. Jadi walaupun
adik saya, mama saya, mereka makan cornflakes, saya lebih suka makan nasi goreng ya, atau Indomie di pagi hari, atau nasi kuning. Paling enak sekali. Atau waktu di Jogja itu saya makan sate, wow, enak sekali. Nah itu makanan pagi lah ya. Jadi awalnya sih susah sekali buat saya, karena saya rasanya saya mau makan, saya pingin sekali makan makan nasi goreng. Dan kalaupun roti, kan kita juga di Indonesia makan roti lah ya, sarapan pagi lah ya. Tapi roti di Indonesia kan roti dengan coklat gitu kan, dengan meshes, dengan pendekas. Nah di sini tidak. Itu bukan makanan, itu suatu hal yang aneh. Dan waktu saya mau makan seperti, saya punya suami bilang, itu nanti makan siang sandwich. Tapi ya nanti saya jelaskan lah makanan siang terpisah. Jadi saya mencoba untuk, saya berpikir sudahlah, coba saya makan cornflakes seperti itu kan. Tetapi saya tidak terlalu suka makan cornflakes, dan akhirnya saya berakhir dengan makan oats, dan saya rasa itu enak sekali. Cuma sekarang saya lebih banyak untuk buah, karena kami di sini nih teman-teman, sepanjang tahun saya bisa dapat mangga setiap hari lah ya. Jadi saya suka mangga dengan alpukat seperti itu. Kalau makan itu makan pagi lah ya teman-teman, jadi tidak makan berat. Kalau yang makan berat seperti itu, kadang-kadang kami makan English breakfast, tapi itu kalau kami lagi berlibur lah ya, terus mau makan pagi di warung, di rumah makan, di cafe seperti itu. Nah itu baru kami ambil, suami saya suka ngambil English breakfast, saya yang kecil aja dengan anak saya, kan anak saya juga suka makan begitu. Lebih suka makan makanan Inggris. Oke, terus sekarang makan siang teman-teman. Di sini kalau kita di Indonesia kan makan siang itu makan besar lah ya. Nah kalau di sini tidak, karena mungkin pada saat makan siang orang di kantor seperti itulah ya. Jadi mereka cenderung ke kantor itu bawa salad atau bawa sandwich itu untuk makan siang. Dan sandwichnya itu teman-teman, roti yang biasa kami bilang roti yang taruh coklat apa semua, itu mereka bilang coklat sandwich ya, atau strawberry jam sandwich seperti itu. Nah, tetapi orang Inggris mereka tidak terbiasa dengan makan roti dengan coklat, roti dengan selai. Itu jarang sekali. Mereka lebih makan roti itu dengan daging atau dengan keju. Dan itu hal yang susah sekali buat saya, karena cobalah teman-teman bayangkan lah ya, dari kita yang terbiasa makan roti dengan coklat dan tiba-tiba makan roti dengan daging, aduh bagaimana. Nah tetapi berjalan dengan waktu saya bisa makan. Saya di Indonesia saya jarang sekali makan, tidak pernah bahkan makan keju. Saya tidak suka keju. Nah tetapi di sini dari tidak terbiasa akhirnya terbiasa, dan sekarang ya saya makan ya, walaupun mungkin agak-agak hanya yang khusus saja, misalnya untuk bikin salad seperti itu. Tapi kalau roti saya lebih dengan daging ya, seperti itu. Nah itu makan siang. Jadi tidak ada di sini, tidak ada yang seres itu tidak ada, kan itu tuh budaya Belanda lah ya. Nah waktu itu saya memang pingin sekali makan masih seres itu, dan saya punya suami order online dari Belanda, datang order dari Belanda. Jadi saya punya suami ini entah tempe, saya suka makan tempe. Waktu saya hamil tuh saya pingin sekali makan tempe. Nah itu saya punya suami order juga online. Dan karena kami sering order online, kemudian akhirnya saya punya suami memutuskan untuk membeli inkubator. Ya kami punya inkubator. Waktu belum banyak-banyaknya tempe di sini, kami buat tempe sendiri di rumah di inkubator kecil, jadi tidak terlalu banyak begitu. Tapi saat-saat tertentu suami saya suka bawa kami ke, entah untuk jalan ke London atau ke Swansea di Wales atau ke York. Di sana itu ada rumah makan Indonesia di sana, jadi bisa makan tempe di sana. Nah tetapi saat ini mudah, tidak ini ya, kita bisa makan bisa beli setiap hari dengan harga terjangkau di toko Asia di sini. Dan juga
di sini sudah ada restoran warung kopi Indonesia. Jadi bisa makan bakso setiap hari dengan harga juga tidak terlalu mahal ya teman-teman. Nah itu makan siang, dan sekarang makan malam. Nah makan malam itu di sini mereka paling penting. Nah kita kan kalau di Indonesia itu kan kita kalau makan malam makan yang kecil lah ya, karena ya kadang juga ada juga yang makan malam, makan besar lah ya. Maksudnya di Indonesia rata-rata makan besar ya, tetapi kadang-kadang makan malam makan yang tidak terlalu besar supaya bisa tidur baik lah ya. Nah di sini tidak. Jam 6 sore itu pas saya punya suami pulang kantor, dia mau kita semua duduk di atas meja dan kita makan bersama. Makannya juga makan yang harus disiapkan. Jadi dia masih sangat, untuk yang satu ini dia masih sangat British lah ya. Dia mau makanan hangat, bukan hangat lagi tapi panas. Panas. Terus jadi saya biasa masak, kami ada 5 kompor lah ya, 5 stove itu ya. Terus kami punya oven dan microwave. Kadang-kadang itu kami gunakan semuanya untuk masak, karena di sini itu kan model masaknya itu kan semua harus sama-sama, karena pada saat penyajian semua harus disajikan di piring makan masing-masing bersamaan supaya makan bersama-sama. Jadi tidak seperti masak nasi taruh di meja satu bowl, satu mangkok nasi, terus kemudian tumis sayur masukin lagi. Tidak seperti itu. Semuanya kami siapkan panas, terus langsung disajikan dan makan sama-sama dengan keluarga. Saya juga paling suka makan malam gaya seperti itulah ya, karena di situ kami duduk semua sama-sama, kami cerita, tanya anak saya, aku punya pelajaran di sekolah bagaimana, dan saat itu juga kami sebagai keluarga kami berdoa sama-sama. Oke, dan itu. Nah teman-teman, biasanya itu yang satu hal yang saya punya suami selalu minta itu makanan penutup. Aduh, saya tidak bisa, dia sudah kayak tradisi jadi harus ada, dan itu saya selalu sediakan buat mereka. Saya awal-awal saya suka karena selesai makan malam ada coklat atau cake coklat dengan ice cream. Nah tetapi sekarang itu bukan suatu hal yang saya lakukan. Saya selalu sediakan karena suami saya dan anak saya mereka suka lah ya. Nah tetapi bukan untuk saya, itu untuk mereka. Jadi orang Inggris selalu seperti itu. Mereka selalu mau ada sesuatu makanan penutup lah ya. Nah saya masih sangat Indonesia. Jadi makan daging makan buah kadang-kadang. Nah terus tentang sambal nih, saya tidak ada masalah karena saya punya suami suka sambal. Jadi kami di rumah ada sambal, ada chili inilah ya. Ini teman-teman. Jadi di kunci mobil saya itu, kunci mobil saya ini kunci rumah saya, ini kunci mobil, ini kunci rumah, dan ini saya punya sambal cabai bubuk ya. Nah cabai bubuk ini saya selalu bawa kemana-mana karena kalau saya makan sesuatu saya selalu taruh. Untuk teman-teman dekat saya mereka sudah mengerti lah ya, tetapi kalau orang baru biasa kalau saya taruh begitu mereka perhatikan, dia taruh apa. Ada yang tanya kok taruh apa, saya bilang cili. Sambal bubuk. Nah seperti itu, cabai bubuk. Terus teman-teman kalau Natal dan Paskah kami masak makanan British lah ya. Mereka suka ayam kalkun itu yang dipanggang terus makan dengan sosis, dengan ada sayur-sayur yang mereka buat lah ya. Dan satu hal yang awalnya karena saya belum pernah makan ayam kalkun itulah ya, itu juga susah, dan sampai saat ini saya belum bisa makan. Mereka bilang Christmas pudding itu saya belum bisa makan. Itu seperti ada itu alkohol di situ, dan juga ada kacang-kacangan, buah-buahan di situ ya. Saya belum bisa makan itu. Ada jenis lain, coklat bread butter pudding, itu yang saya punya suami buat. Nah itu yang saya makan, tapi yang lain saya tidak makan. Dan mereka tidak punya kue kering seperti itu. Dan saya punya suami ini penyuka
sambal, tetapi untuk Natal dia bilang dia tidak mau mengurangi rasa makan Natal dengan tambah sambal seperti. Tapi ide tidak melarang saya. Kalau saya tetap harus sambal. Iya, saya mau makan siang dulu lah ya teman-teman. Terima kasih sudah sama-sama dengan saya. Salam dari saya, Carolda. Oh iya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nonton vlog saya sebelumnya, dan yang belum nonton lah ya, dan nonton vlog saya setelah ini supaya teman-teman yang mau datang ke sini bisa punya gambaran. Oke? Dah.